Jadi Mas Arsyad, Ya Bang. dari pembicaraan kita tadi, Anda mengatakan Anda juga bingung dosa apa saya sehingga ada upaya untuk menginisiasi lahirnya Munaslup. Tapi boleh introspeksi sekali lagi. Ya. Anda merasa ada yang salah nggak dalam kepemimpinan Anda yang membuat ada gerakan untuk Gini Bang, membuat kalau sebagai Munaslup? manusia pasti we are not perfect. Nggak ada yang perfect, hanyalah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menurut saya dari yang ketidaksempurnaan saya merasa saya tidak punya kesalahan dalam konteks sampai saya dimunaslupkan. Karena di dalam ADRT juga sudah jelas kalau mau munaslup itu reasoningnya apa. Tapi ini kan semua dilewati prosedur ini semua. Dan bukan hanya prosedurnya dilewati, munaslupnya pun quorumnya tidak berquorum. Lucu itu sampai orang-orang yang nggak tahu siapa ada di situ. Dan itu terjelas sekali. Ada videonya, ada semuanya, faktanya ada. Jadi dalam satu sisi Bang, dengan adanya muncul ini yang memang menyedihkan, tapi di sisi lain bisa memperjelaskan posisi dengan lebih clear. Karena mungkin ada yang klaim mengatakan bahwa didukung oleh siapa, mayoritas dan segala macam. Sekarang jelas. Baik, Anda tadi sempat mengatakan bahwa ada kepentingan atau inisiasi dari oknum atau figur, kemudian ada keluarga, ada juga kelompok ya. Saya tidak akan ngejar Anda untuk sampai harus mengungkapkan siapa yang Anda ketahui itu yang saya tidak tahu. Tapi dengan kondisi seperti itu kan Anda mengatakan Anda akan melakukan investigasi, ya, siapa yang menginisiasi, siapa yang menjadi otak atau dalang dari lahirnya Munaslup. Sudah selesai investigasi itu? Kesimpulan saya sangat jelas, Bang. Kesimpulan saya dari awal ternyata apa yang saya pikir, saya pikirkan dan saya tahu itu benar, yaitu inisiasi ini datang dari individual atau kelompok atau keluarga, bukan dari siapapun. Dan jadi konfirmasi ya, sudah ya, terkonfirmasi. Terkonfirmasi buat saya itu Iya. terkonfirmasi Bang, dengan apa yang telah terjadi, dengan apa yang saya lewati dan saya dengarkan dan semuanya. Jadi buat saya balik ada kok kesan mau dipolitisasi. Kesan mau dipolitisasi. Jadi di bawah ini ke politik itu, bahwa ini karena si A, karena E, karena tadi ketidak harmonisan antara perintah sekarang, perintah ke depan dan semuanya. Jadi ketua pemenangan. Yes, karena ketua pemenangan dan Baik. semuanya. Tapi tujuan akhirnya kan harusnya diketahui juga. Apa tujuan akhir dari politisasi Kadin ini? Iya tadi Bang, mungkin mau menjualkan bahwa saya harus diganti. Karena tadi ketidakharmonisan bahwa bukan. Anda kan pasti dianggap penghalang untuk satu tujuan. Saya merasa gini Bang, saya tidak pernah mau menghalangi dan saya tidak gila dengan jabatan. Tapi yang saya pertahankan ini adalah apa Bang? Apalagi pegangan kita tanpa kalau di Kadin ada konstitusi Kadin, ada RT-nya. Pegangannya kan itu. Apapun yang mau kita lakukan, monggo, mari kita lakukan sesuai dengan ADRT yang ada. Kan itu Bang. Apalagi pegangan kita. Baik. Di luar sana mulai muncul rumors, jadi belum tentu kebenarannya ya, bahwa Anda ini sebenarnya korban. Karena sekarang ini di masa transisi, ada sekelompok orang yang merasa bahwa sekarang waktunya mereka. Sehingga orang-orangnya Jokowi itu harus disingkirkan. Anda dicap sebagai orangnya Jokowi. Kenapa begitu? Karena di di Munas Kendari tahun 2021 secara aklamasi Anda dipilih, itu karena tekanan dari Presiden Jokowi. Enggak Bang, itu salah, saya bisa katakan itu. Jadi kalau melihat balik itu ada kok digitalnya, ya kan, dimana ini saya menceritakan dulu pada waktu itu Pak Jokowi, saya, ada Rosan dan Anin bertemu dengan Presiden pada waktu Untuk itu. apa? Enggak, itu cuma minta blessing aja, nggak ada tekanan sama sekali. Pak Jokowi tidak satu pun kata-kata mengenai hal tersebut. Itu bisa dikonfirmasi ke Anin Bakri. Oh bisa dikasih. Ada yang lain lagi Rosan. di situ Bang, saksi-saksi. Oh ada yang banyak lain. orang. Tidak satu kata pun yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Dan Bang, kalau mau dibilang sebelum event pertemuan itu sudah ada kesepakatan saya dengan Anin. Kesepakatan apa? Kesepakatan untuk bagaimana saya maju sebagai ketua umum, beliau sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Itu sudah. Cuman kan saya mau jaga ini semua. Sudah ada kesepakatan even sebelum bertemu dengan Presiden.
Dan triggernya Bang adalah apa? Simple. Ada yang namanya waktu itu konvensi anggota luar biasa Kadin Indonesia pada waktu itu. Asosiasi masih 120-an, sekarang udah 230-an ya Bang ya. Tapi pada waktu itu dalam konvensi itu jelas sekali Bang, lebih dari 90% itu suara saya. Nah, triggernya itu sebetulnya dari mana akhirnya ada kesepakatan. Aklamasi. Dan Bang, kalau waktu itu juga Bang ya, saya untuk yang di mana di Kendari, teman-teman juga pengennya itu voting. Saya mengatakan jangan. Kenapa? Yuk kita ini menjaga. Kita pengen semua ini kesatuan dan persatuan. Artinya jangan sampai Anin Bakri kehilangan muka, begitu? Buat saya penting Bang, bahwa semua harus dijaga. Karena yang kita inginkan bukan apa? Kita ingin bersatu untuk menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa. Jadi kita harus lihat besar daripada itu. Jadi saya katakan semua teman voting, soalnya enggak. Supaya apa? Udah, yang menang semuanya, saya katakan. Saya sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Jadi rumors bahwa ini ada cawe-cawe Presiden Jokowi, Anda anggap tidak benar? Tidak benar. Bang, ada kesan macam-macam. Bang, kalau saya bilang pemerintah kapanpun, ya Kadin Indonesia ini tidak lepas dari pemerintah. Kenapa? Kalau sebagai bicara undang-undangnya sebagai pembina pengawas di situ, ada kata-kata di undang-undang. Jelas kok. Baik, sekarang klarifikasi lagi. Iya Bang. Ada yang mengatakan bahwa ada seorang pengusaha yang mulai mendekati Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo untuk meminta agar jabatan Anda itu diserahkan kepada Anin Bakri. Itu saya mendengar juga rumor-rumor itu Bang. Menurut saya ada yang bergerak dan menjelaskan, itu katanya nih Bang ya semua, dan menjelaskan bahwa mayoritas daripada ketum-ketum daerah dan juga anggota luar biasa Kadin tidak menginginkan saya lagi, dan sudah tidak ada keharmon ini. Kalau di situ yang saya dengar itu. Jadi dan itu saya dengar, dan karena saya mendengar ada beberapa kali percobaan untuk melakukan, ya, yang dimana dalam pelaksanaan itu saya mendengar, karena yang cerita sama saya siapa? Ya mereka yang diundang ketum-ketum daerah itu dan semua ALB. Mereka menanyakan saya, Tum, gimana nih Tum? Saya bilang, kalau diundang sama orang, hormati orang tersebut, hadirlah. Karena mau dihormatkan malam nih Bang, silakan. Yang penting buat saya satu, saya bilang, apa Tum? Berpeganglah kepada yang namanya ADRT Kadin. Itu aja pesan saya. Itu aja. Itu. Baik. Ada nama yang muncul di permukaan, Abu Rizal Bakri, sebagai orang yang paling ingin agar Anda turun dari jabatan ini. Saya belum ketemu Pak Abu Rizal Bakri sehingga tidak bisa mengkonfirmasi. Tapi rumors yang beredar, Abu Rizal Bakri ingin sekali agar jabatan itu jatuh kepada Anin Bakri yang notabene adalah anaknya. Sampai di sini Anda percaya nggak rumor seperti itu? Saya nggak tahu Bang, karena saya juga belum mendengar langsung. Tetapi kalau kewajaran seorang ayah mungkin menginginkan anaknya menjadi, mungkin iya. Tapi kan kalau orang ingin sesuatu boleh-boleh saja Bang. Ya dong, keinginan boleh Bang. Tapi yang penting buat saya bukan itu Bang. Yang penting bahwa siapapun ingin menjadi ketua umum Kadin silakan. Dan saya tidak pernah ini terbuka. Tapi ikut proses ya. Karena waktu saya dulu di Kendari Bang, itu Munas. Itu siapapun punya hak untuk ikut serta. Punya hak loh Bang. Bahwa itu kemudian aklamasi, itulah keputusan dari Munas. Itu kan ada suatu proses Bang. Dan terjadi itu ya Bang, aklamasi di akhir. Tapi di konvensi sudah ada voting. Dan votingnya 90% lebih di saya. Waktu konvensi anggota luar biasa. Jadi ini hanya pengesahan aja di Munas itu? Munas bukan pengesahan. Ada tambah Kadin daerah di sana. Bersama-sama gitu Bang. Makanya. Nah, tapi balik-balik lagi Bang, bahwa keinginan boleh. Semua punya hak. Karena Kadin ini, ya Bang, bukan akte notaris Bang. Ini lahir atas undang-undang. Nanti saya akan tanya, karena ini berkaitan dengan kehadiran Menteri Hukum dan HAM. Tapi nanti saya akan tanyakan juga, Anda kan berkirim surat pada Presiden. Betul Bang. Dan itu kemudian dianggap oleh sebagian besar orang yang bicara di media, mengkonfirmasi bahwa memang Anda orangnya Presiden Jokowi. Nah, nanti Anda boleh jawab. Boleh, Bang. Tapi sekarang kita lihat sejenak, ikuti terus Kick Andy Double Check. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.